Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak eh, Aquarius. Aquarius udah ya. Capricorn. Oke, alasan dia menghempaskanmu, alasan Capricorn menghempaskanmu ya. Jadi kalau ini untuk yang mau nonton kalau cross watcher mau nonton atau kalian punya gebetan atau punya pasangan Capricorn terus dia menghempaskanmu, ini jawabannya mengapa dia menghempaskanmu. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu lagi. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request saya atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, BFA terapi, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau private reading ya, yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga untuk channel saya bisa kontak WhatsApp. Yang mau berdonasi untuk channel saya juga bisa ya. Terus yang mau endorse juga bisa. Oke. Kereta seru ya. Ini tuh kota kecil, alun-alun aja tuh paling kalau mau tuh cuma 5 menit ya, itu bisa. Oke, kita mulai guys ya. Sebentar. Alasan Capricorn menghempaskanmu. Oke. Alasan Capricorn menghempaskanmu lebih ke dia belum sepenuhnya move on dari masa lalunya dia ya. Sekarang ini memang salah satunya yang membuat dia menghempaskanmu, dia masih begitu banyak beban ya, beban pekerjaan, beban dia belum bisa move on gitu kan, terus banyak ide-ide yang masih mau dia wujudkan gitu ya. Tapi memang sebenarnya Capricorn ini udah tahu kalau kamu ini pasangan yang serasi untuk dia, yang bisa dibawa untuk membangun keluarga yang bahagia. Itu sih yang aku rasain ya. Oke. Terus ya memang mungkin akan lagi ada orang yang membantu perekonomian, menanam saham atau nawarin, nih gue punya modal nih, lu yang kelola, misalkan kayak gitu. Jadi dia lagi fokus untuk gimana caranya muterin nih modal gitu ya. Tapi ya mungkin dia sedikit mengecewakan kamu ya sebenarnya, dalam artian dia menghempas kamu, tapi sebenarnya dia tuh ada tujuan untuk menikah loh ya. Karena iya memang dia udah tahu kamu orang yang tepat gitu, tapi memang dia lagi bener-bener sibuk bekerja untuk meningkatkan taraf perekonomiannya dia sih ya. eh Ya mungkin dia lagi banyak nanya kepada expert ya, atau yang ahli dari dia, atau yang lebih berpengalaman dari dia gitu loh. Ya itu dia belum sepenuhnya move on, makanya di sini gambarnya Five of Cups ya. Belum bisa benar-benar lepas dari masa lalunya dia yang mungkin menyakitkan. Mungkin orang di masa lalunya menduakan dia, mengkhianati dia, tapi sebenarnya kalau misalkan dia mau lebih legowo ya, kalau yang saya lihat ya, kenapa sih pasangannya bisa mengkhianati dia gitu loh ya, karena mungkin ada dari sikap dia juga yang ngebuat akhirnya pasangannya menduakan dia. Biasanya kan gitu, cuman kan orang kadang lebih fokus ke kesalahan orang lainnya dibanding kenapa orang lain seperti itu, pasti gue ada penyumbangnya gitu loh ya. Dia belum ngeh kalau dia juga menyumbang, kenapa pasangan menyumbang, mungkin perkataan, sikap, yang akhirnya pasangannya itu menduakan dia, dan itu terjadi sama dia sekarang menghempaskanmu ya. Mungkin
bisa juga ada pengkhianatan juga ya gitu. Jadi dia belum rilis, belum healing, belum sembuh. Makanya kenapa ya siklusnya berulang terus ya. Oke. Iya, dia mau damai sama dirinya sendiri, mendasarkan kedamaian ya. Terus ya mungkin lagi senang waktu me time gitu ya, untuk masuk ke dalam dirinya, dan ada yang senang pergi ke pantai mungkin ya, karena di pantai atau di laut itu dia bisa banyak mengambil suatu pelajaran sih kalau yang aku lihat ya. Dia mau berdamai sama dirinya, mungkin selama ini ya dia memang belum berdamai sama dirinya ya di masa lalu gitu. Hampir 12 zodiak, kalau nggak soulmate twin flame, soulmate twin flame, soulmate twin flame. Aku tuh juga kadang suka nggak percaya ya, kok bacanya soulmate twin flame gitu, apakah ini harus mengarahkan aku ke hubungan soulmate twin flame karmik gitu kan. Nah, memang untuk sekarang dan saat ini dia harus meninggalkan itu. Dia lagi senang sendiri ya, dia habiskan waktunya dengan sendiri karena dia mau bersiap. Jadi gini, sebelum dia membuka hati lagi dengan orang lain, siapapun itu, entah sama kamu atau sama orang lain, dia harus bersiap dulu, dia harus sembuh dulu, dia harus healing dulu, karena dia nggak mau hidupnya dia tuh berputar di situ-situ aja permasalahannya kayak gitu ya. Jadi memang dia lagi introspeksi diri, lagi memperbaiki diri, lagi fokus kerja untuk meningkatkan taraf hidup gitu ya. Dan memang ini ceritanya belum selesai, nanti kebenaran akan muncul. Dia lagi bersih-bersih dan menjadi pengamat sejati, gimana sih gue biar jadi sosok seorang yang jauh lebih baik. Dan dia ngerasa happy gitu, ternyata dia mau jadi orang yang terberkati karena memang dia sudah mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi gitu. Dan dia kayak ATM gitu, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi dia mengamati orang-orang yang ada di kehidupannya dia ambil baiknya, terus dia terapkan ke dirinya dia, tapi dia modifikasi sesuai dengan kepribadiannya kayak gitu ya. Hasilnya nanti dia akan beregenerasi menjadi sosok Capricorn yang jauh lebih baik gitu. Oke, something bigger is on the way. You cannot please everyone. You are awesome. Dance, pause, dan reconsider your commitments. Ada laut lagi kan ya. Ya, ketika memang dia sudah mengambil pelajaran dari apapun yang terjadi dalam hidupnya dan menjadikan dia itu jauh lebih baik, dia nanti akan dapat hadiahnya kok gitu. Hadiahnya apa ya, nanti dia sendiri yang akan tahu gitu ya. Dan kamu juga sepertinya memang harus belajar juga, nggak cuma dia aja gitu ya. Mungkin salah satunya adalah kamu tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan kamu ya gitu. Masuk ke dalam kehidupan kamu dalam artian lebih ke gue baik sama semua orang, tapi untuk masuk ke dalam kehidupan gue tuh nggak mudah gitu loh ya. Dan nanti dia tuh akan jadi sosok seorang yang hebat, dan kalau bisa kamu menyeimbangi energi dia, karena kamu tuh sebenarnya 11-12 sama dia lo, nggak jauh beda. Ini hubungan soulmate ya. Jadi ketika memang di masa ini kamu dia banyak diam dan memperbaiki diri, sebaiknya kamu lakukan itu, entah itu nanti sama dia atau enggak ya. Setidaknya kamu sudah beregenerasi dan juga bisa mengambil pelajaran dari hubungan ini. Kamu juga nggak bisa nyalahin dia aja gitu loh ya. Mungkin kamu juga ada salahnya ya gitu, nggak cuman Capricorn aja yang salah. Jadi di sini kita belajar untuk dewasa, satu salah semua salah kalau berpasangan di dalam diri saya. Cuman memang ada pemantik, ada yang mulai duluan. Nah itu kita kalau bisa jangan pernah mulai duluan dan jangan pernah membalas perbuatan orang lain gitu ya. Karena orang itu bisa bermain drama, tapi untuk karma itu nggak bisa. Nanti waktu yang akan menjawab kok. Jadi tenang aja gitu ya. Dan memang di sini ada unplug ya. Ya memang dia lagi seneng sendiri, terutama ke pantai, ke laut, karena dia dapat banyak pelajaran dari laut.
kelihatannya tenang, kalem walaupun di dalam banyak masalah, banyak kehidupan yang bergejolak kayak gitu, dan lebih aware sama tubuhnya. Mungkin selama ini kurang aware sama tubuhnya. Dia juga banyak melakukan aktivitas outdoor ya. Nah, dia akan terlihat cantik dan ganteng secara alami karena apa? Dia sudah healing, sudah sembuh, dan dia bisa merayakan kehidupannya dia jauh lebih baik, terutama dalam hal percintaan. Mungkin selama ini dia kurang menerima dirinya gitu kan, dan mungkin ada beberapa dari orang yang nonton ini punya pasangan Capricorn yang sensitif, tapi dia sekarang bisa mengemasnya lebih cantik dan membagikan semua kasih sayangnya untuk orang banyak. Mungkin selama ini dia terlalu ego gitu, dan dia tahu ternyata tujuan hidupnya dia seperti apa, dan dia menjalaninya dengan happy. Dia juga lagi meningkatkan energinya dia biar positif terus dan berani mengambil resiko. Mungkin selama ini Capricorn itu tipe orang yang memang aman-aman aja, nggak berani ambil resiko, dan akhirnya dia berhasil ya gitu. Oke. Ya, tadi kan saya udah bilang ya, dia tuh tahu sebenarnya siapa yang terbaik buat diri dia, yaitu kamu. Makanya kalau misalkan kamu udah tahu sekarang Capricorn tuh lagi memperbaiki diri, ya kamu memperbaiki diri energinya, karena kalian ini 11-12 gitu ya. Dan mungkin selama ini yang dia temuin tuh pasangannya tuh bukan lawan jenisnya itu banyak yang memakai topeng, tapi kamu tuh enggak, orangnya tuh apa adanya. Memang tadi saya udah ngebayang kartu ini keluar, ternyata keluar, cuman saya nggak mau ngomong gitu kan. Dan memang kamu nggak pakai topeng. Mungkin bisa juga dia selama ini banyak banget pakai topeng gitu ya, karena kan kalian 11-12 gitu ya. Memang dia lagi ada permasalahan finance and career, makanya dia menghempaskanmu, dia lagi mau fokus keuangan gitu kan. Terus ya mungkin nanti setelah itu sudah diatasi sama dia, dia akan mulai lagi datang ke kamu dan mulai lagi ngegoda kamu untuk rekonsiliasi. Nah, bisalah kalian itu untuk saling memberikan kesempatan kepada kehidupan percintaan kalian gitu, karena ini memang proses pembelajaran banget ya. Kamu layak untuk mendapatkan cinta, satu sama lain ini layak, karena ini soulmate ya, belahan jiwa. Ya, jadi layak untuk mendapatkan cinta, tapi kalian harus mencintai diri kalian terlebih dahulu. Kalau misalkan memang kalian mau manggil dia gitu ya, ya udah berdoa aja. Terus dia juga sama melakukan berdoa, afirmasi, visualisasi. Kalau memang jodoh, nanti kamu akan bisa nikah. Tadi kan ada ya Four of Wands, ya memang bisa nikah gitu, tapi tergantung dari usaha kamu ya. Sepertinya memang cinta tidak berbalas, tapi memang ternyata ini basicnya ada di permasalahan pribadi, keluarga, yaitu keluarganya, dengan keluarganya, terutama dengan orang tuanya ya. Tapi nanti kalian akan lebih mengenal satu sama lain dan punya bonding yang baik untuk hubungan ini, yaitu banyak banget melakukan hal-hal yang bahagia untuk membawa energi yang positif ke dalam hubungan. Nanti ya bisa nariknya hal-hal yang baik itu mudah. Jadi ya lakukan aja hal-hal yang baik sih kalau menurut saya gitu. Jadi ya nanti akan ada rekonsiliasi ya gitu, tapi nunggu semuanya baik-baik aja kamu. Jadi tahapannya tuh gini, terima, suka nggak suka, enak nggak enak gitu ya. Terus udah gitu kamu healing, kamu sembuh, kamu mencintai diri kamu terlebih dahulu. Terus habis mencintai diri kamu terlebih dahulu, barulah nanti akan ada orang datang, orang baru datang ya. Terus orang baru datang, terus ya energinya nanti orang yang menghempaskanmu itulah yang akan minta balik atau energinya kembali gitu ya. Oke. Ya memang ketika kalian bertemu tuh dirasa memang waktunya nggak tepat ya, karena memang kalian ketemu nih dalam keadaan kondisi yang satu sama lain tuh amburadul. Ibaratnya tuh gitu ya, belum dewasa ya, egonya masih pada bermain, pada nggak mau ngalah gitu-gitu. Jadi memang dirasa memang waktunya aja belum tepat. Satu sama lain sebenarnya juga ngerasa kayak gitu sih gitu ya. Ya dia mencari kamu, nggak ada sih orang kayak kamu. Terus ya dia seperti melihat kamu tuh
di mana-mana gitu loh ya. Jadi bayangan kamu gitu di mana-mana gitu ya. Ya dia berharap kamu bisa memaafkan Capricorn suatu hari nanti ya. Memaafkan itu harus ya gitu. Tuhan Allah aja tuh memaafkan kita kok gitu loh ya. Sebesar apapun kesalahan kita kecuali syirik gitu ya. Kalau kita bertobat pasti dimaafin, dan kamu bisa dekat seperti apa ya? Ibaratnya tuh kamu bisa dekat sama dia dibanding orang lain, tapi aku ngerasa nggak bisa lebih dekat lagi karena dia masih banyak pakai topeng, masih banyak yang belum jujur gitu, dan dia tahu banget apa yang udah dia lakuin ke kamu. Jadi kamu santai aja ya, dan satu sama lain tuh tahu kalau misalkan gue tuh bukan yang terbaik untuk lo. Jadi untuk waktu itu ya, dan dia berterima kasih untuk pelajaran spiritual yang udah dia dapat dari hubungan ini ya. Kamu juga sebenarnya harusnya lebih belajar mencintai diri kamu sendiri. Kalau dia mungkin lebih terbangkit spiritualnya ya, tapi walaupun gak ada kartu demun, walaupun gak ada kartu apapun, tapi ini lebih ke kesadaran masing-masing untuk jauh lebih baik, untuk lebih mencintai diri sendiri sih sebenarnya kayak gitu ya. Dan dia sebenarnya tuh hanya mendistraksi kamu dari rasa sakit hati. Mungkin kamu juga pernah punya mantan yang sudah menyakiti hati kamu, dan ketika ya kalau gue ngelihat lu sama orang lain, ya udahlah gue ikhlasin gitu. Dan dia tahu ini dia salahnya dia, tapi dia menyalahkan kamu, dan dia meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan dia karena dia nggak sanggup gitu ya. Dan dia berharap bisa berbagi berita baik untuk dengan kamu, dan ya banyak melakukan kebohongan juga, topeng juga gitu ya. Dan dia bahagia ketika kamu bahagia walaupun nggak bersama dia ya. Dia menunggu sinyal dari kamu sih sebenarnya. Dia lagi healing. It's time for me to heal now. Kamu juga sebaiknya healing lah ya gitu. Oke. Ya, lagi ya memang sudah terpisah ya nih hubungannya, sama-sama saling merindukan, sama-sama saling kangen, sedih, dan ini hubungannya memang hubungan transformasi gitu ya, menjadikan sosok kalian tuh jadi jauh lebih berbeda. Dan susah belibet banget sih. Dan memang soulmate itu kan dia kayak 11-12 ya, memang ini mirroring gitu, kamu sama dia tuh sebenarnya sama ya. Jadi banyak-banyaklah untuk mengintrospeksi diri ya gitu. Ada yang banyak harus dirubah. Ini ada mask, di sini ada deception, yang memang hubungannya adalah banyak memakai topeng ya gitu. Ya, dia tuh sebenarnya ingin berbicara sih sama kamu. Cuman mungkin nggak sekarang ya, karena masih banyak kemarahan, masih banyak sakit hati. Tapi someday mungkin kalau misalkan dia memang sudah bisa berkomunikasi sama kamu, ya udah kamu maafin aja gitu ya. The chaser, ada yang lari nanti ketika memang ya, mungkin kamu yang lari ya ketika kamu sudah hilang, sudah sembuh, sudah love yourself. Nah mungkin nanti kamu yang lari, dia yang ngejar ya. Tapi dia akan berani mengambil resiko untuk menghadapi masalah ini sih, atau mengambil kesempatan dan resikonya untuk ngeraih kamu lagi. Nah tadi kan saya bilang kan ada yang lari, ada yang dikejar. Nah ya memang dia mau serius sih, dia tahu bahwasanya memang kamu yang terbaik, dia menyukai kamu gitu. Ini hubungan soulmate ya, ini hubungan ya memang bertumbuh ya, metamorfosis, transformasi. Dia mau mencium kamu, dia sakit hatinya. Ini menyeramkan. Sebenarnya nggak menyeramkan sih, lebih keberat aja sih hubungannya. Tapi memang dia pingin membuat lagi memori sama kamu. Dia merindukan kamu, dia senang bernostalgia gitu, kadang lihat foto kamu. Dan memang ini seperti menemukan cahaya sih ketika dia berhubungan sama kamu ya. Dia lebih engah, lebih aware gitu-gitu ya. Dan nanti akan ada stabilitas dan pertumbuhan jiwa. Dia akan stabil jiwanya ya, tapi nanti sabar, kita nggak tahu waktunya kapan. Kalau kamu mau nunggu, kalau enggak ya udah gitu loh. Oke. Kasih ya, bilang terima kasih untuk cinta yang diberkati, akan segera hadir ya. Bilang terima kasih untuk
cinta yang diberkati yang akan segera hadir, dan kamu tahu banget kamu layak untuk mendapatkan itu. Dan memang ini ya hubungan yang ditakdirkan untuk kamu sih gitu. Ya boleh sih deket satu sama lain ya, tapi kasih ruang untuk satu sama lain me time gitu ya, jangan under control, jangan controlling gitu kan. Terus ya cinta itu nggak pernah ngeklaim, itu simple aja, saling memberi saling menerima kayak gitu. Dan kalau memang kamu masih mau ya udah dimanifestasi aja kayak tadi kan, calling in your soulmate gitu ya, pakai imagination, law of attraction kayak gitu ya. Dan coba masuk ke dalam diri kamu sendiri, bahwasanya memang ya banyak hal yang bisa dipelajarin gitu ya. Kamu nggak harus selalu mengerti kenapa ini terjadi. Ini adalah cara untuk lebih bisa tahu tujuan hidup tertinggi kamu gitu loh ya. Ya menjadi orang yang diberkati itu kan nggak mudah, dia harus melewati jatuh bangun ya gitu. Dan waktu yang akan menjawab nanti dengan siapa kamu menikah, dengan siapa kamu berdiling. Dan memang ada pesan untuk kamu, dia selalu memikirkan kamu si Capricorn ini tiap momen-momen gitu. Dan ya itu tadi, makanya tadi ada gambar apa ya, bukan capung ya, cinta kamu ya, ketika merasakan cinta kamu itu seperti menemukan cahaya, dan dia banyak merefleksikan diri ya, masuk ke dalam dirinya ya. Salah satunya adalah mungkin nanti bondingnya gue harus lebih banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan pasangan gue, dan lebih menyerahkan semuanya sama Allah sih. Ini adalah hubungan transformasi ke arah yang lebih baik dan healing akhirnya, dan berjuang lagi untuk mimpi-mimpinya termasuk cintanya, karena masih punya gairah di sana. Tapi dia maunya hubungannya freedom, tidak mengekang gitu ya. Mungkin kalian mengekang, under control atau saling mengontrol, itu juga bisa. Oke. Sekian untuk readingan zodiak Capricorn ya. Kenapa Capricorn menghempaskanmu ini untuk cross watcher ya. Oke. Kalau kamu males nonton yang mendalam seperti ini, kamu bisa ke TikTok dan snack video saya. Oke, terima kasih banyak. Dadah.